Hai guys, akhirnya aku kembali lagi dan kemarin aku baca-bacain komen kalian. Wah, makasih ya guys doa-doanya. Sekarang aku udah sembuh. Kita mau bahas berita menarik yaitu nomor punggung Gareth Bale di Real Madrid yang diambil dan dia harus mencari nomor punggung baru. Dan ada juga berita dari Wayne Rooney yang menekel anak asuhnya sendiri sampai cedera ankle dan harus menepi selama 2 bulan. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, Liverpool dan Chelsea disarankan untuk merekrut Jack Grealish. Berikutnya ada kabar dari Arsenal yang harus menggigit jari karena tawarannya ditolak oleh Lautaro Martinez. Sedangkan Rafael Varane baru bergabung Manchester United dinilai punya gaya bermain mirip Rio Ferdinand. Selain itu ada juga kabar dari 2 klub Premier League yang merilis jersey terbarunya. Legenda timnas Inggris Rio Ferdinand memberikan saran kepada Liverpool dan Chelsea. Ferdinand menyarankan mereka untuk memboyong winger Aston Villa yakni Jack Grealish. Sebelumnya, Manchester City klub yang paling ngotot untuk mendapatkan tanda tangan dari Grealish. Grealish sendiri sudah tampil apik di perhelatan Piala Euro kemarin. Oleh sebab itu, Ferdinand menyarankan Liverpool dan Chelsea untuk mendatangkannya. Ferdinand juga nggak meragukan kemampuan yang dimiliki oleh Grealish. Arsenal memang dikabarkan berminat untuk memboyong bintang timnas Argentina Lautaro Martinez. The Gunners disebut sudah mengajukan tawaran kepada striker Inter Milan tersebut. Tetapi sayang, bomber berumur 23 tahun ini menolak tawaran yang sudah diajukan Arsenal. Dibanding bermain di Premier League, kabarnya Martinez ingin hijrah ke La Liga. Selain itu, Lautaro ingin memperkuat 3 klub raksasa La Liga. Sudah pasti ketiga klub tersebut adalah Real Madrid, Barcelona, dan Atletico Madrid. Manchester United dikabarkan akan segera meresmikan transfer Rafael Varane. Bek timnas Prancis ini diboyong dari Real Madrid dengan mahar 50 juta euro. Belum bergabung, mantan pemain Manchester United Pat Rice sudah memuji Varane. Evra sendiri pernah satu tim dengan Varane saat masih membela timnas Prancis. Dalam wawancaranya, Evra mengatakan kalau Varane punya gaya bermain mirip Rio Ferdinand. Evra juga mengatakan kalau Varane adalah bek yang serbaguna. Pada hari Kamis kemarin, Chelsea resmi meluncurkan seragam tandang terbaru mereka. Seragam ini bakal digunakan untuk kompetisi 2021-2022. Seragam tandang ini masih dibesut apparel asal Amerika Serikat Nike. Sementara itu, jersey ini menggunakan warna kuning sebagai warna dasarnya. Di bagian kerah dan lengannya terdapat garis horizontal berwarna hitam. Begitu juga di bagian logonya. Kabarnya seragam tandang baru ini akan dibanderol seharga 82 euro. Selain Chelsea, Manchester City juga merilis jersey tandang anyar mereka. Kabar perilisan jersey ini juga disampaikan melalui Instagram resmi klub. Masih dibesut aparel Puma, jersey ini menggunakan warna putih sebagai warna dasarnya. Di bagian kedua lengannya terdapat garis melingkar berwarna hijau tua. Sementara di bagian logo dan sponsornya, mereka menggunakan warna-warni dengan efek berkilau. Kabarnya jersey ini bertujuan sebagai bentuk kesadaran terhadap air bersih di seluruh dunia. Kita pindah ke Spanyol, ada Gareth Bale yang kehilangan nomor punggungnya di Real Madrid. Sementara dari rival abadi mereka yaitu Barcelona berpeluang untuk memperpanjang kontrak Lionel Messi mengingat sang mega bintang sudah kembali dari liburannya. Terus ada juga nih kabar dari Memphis Depay yang harus menolak PSG dan Juventus demi bisa bermain di Barcelona. Bintang timnas Wales Gareth Bale memutuskan untuk kembali memperkuat Real Madrid pada musim depan. Di musim lalu Bale membela Tottenham Hotspur sebagai pemain pinjaman. Sebelumnya Bale menggunakan nomor punggung 11 di Real Madrid. Akan tetapi nomor punggung tersebut sudah diisi oleh sayap kanan lainnya yakni Marco Asensio. Winger asal Spanyol ini enggan melepaskan nomor punggung 11 tersebut. Hal ini memaksa Bale untuk mencari nomor punggung yang baru. Pada hari Rabu kemarin, Lionel Messi dikabarkan sudah mendarat di kota Barcelona. Bintang timnas Argentina ini juga terlihat membawa seluruh keluarganya. Menurut laporan yang beredar, Messi masih akan menikmati liburannya selama beberapa hari ke depan. Alasannya, Barcelona masih menjalani pemusatan latihan di Jerman. Dilansir dari media sport, Messi nggak akan bergabung sebelum menerima perpanjangan kontrak.
Rencananya, kedua pihak akan melakukan perpanjangan kontrak tanggal 2 Agustus mendatang. Pada hari Jumat kemarin, Memphis Depay resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Barcelona. Pemain timnas Belanda ini menandatangani kontrak sampai dengan 2 tahun ke depan. Depay sendiri menjadi pemain keempat yang didatangkan Barcelona di musim panas ini. Sebelum berlabuh di Barcelona, Depay mengaku pernah mendapatkan tawaran dari 2 klub raksasa Eropa. Kedua klub tersebut adalah PSG dan Juventus. Akan tetapi Depay menolak tawaran keduanya karena lebih memilih untuk memperkuat Barcelona. Kita beralih ke Italia guys, ada kabar dari Simone Kjaer yang segera diangkat sebagai kapten AC Milan. Nah kalau di Juventus, Massimiliano Allegri menunjuk Paulo Dybala sebagai wakil kapten. Sementara AS Roma dihadapkan dengan kegagalan merekrut Sardar Azmoun dan kemarahan Pepe di laga saat membela Porto. AC Milan dikabarkan akan segera menyiapkan kapten baru. Nantinya kapten baru ini akan menggantikan posisi dari Alessio Romagnoli. Posisi pemimpin di lapangan ini dipastikan akan mengarah kepada Simone Kjaer. Dilansir dari Sempre Milan, Simone Kjaer punya jiwa kepemimpinan yang kuat di lapangan. Hal ini terlihat pada pertandingan antara Denmark dan Finlandia di Piala Euro kemarin. Saat itu Kjaer membantu Christian Eriksen yang mendadak gak sadarkan diri. Pelatih anyar Juventus Massimiliano Allegri memutuskan untuk mencabut status wakil kapten Leonardo Bonucci. Sebagai penggantinya, Allegri menunjuk bomber Argentina yakni Paulo Dybala. Dalam wawancaranya, Allegri mengatakan kalau dirinya sudah melakukan pembicaraan kepada Dybala. Dybala sendiri merasa termotivasi karena bisa mengemban posisi tersebut. Sementara jabatan kapten utama masih dipegang oleh pemain veteran Juventus Giorgio Chiellini. Striker asal Iran Sardar Azmoun dikabarkan sepakat bergabung dengan Bayer Leverkusen. Striker berumur 26 tahun ini diboyong dengan mahar 20 juta euro. Dilansir dari Tutto Mercato, Azmoun sempat dikabarkan menjadi incaran AS Roma. Akan tetapi Azmoun menolak untuk bergabung dengan klub ibu kota Italia tersebut. Azmoun sendiri berhasil mencuri perhatian setelah melesakkan banyak gol. Dari 52 pertandingan, dia sukses melesakkan 34 gol. Azmoun bahkan dijuluki sebagai Messi dari Iran. Pada hari Kamis kemarin, FC Porto melangsungkan pertandingan uji coba melawan AS Roma. Laga tersebut berakhir imbang dengan skor 1-1. Pertandingan uji coba ini sempat diwarnai dengan keributan. Baik tengah FC Porto PP terlihat konflik dengan pemain AS Roma Henrikh Mkhitaryan. Berawal dari perebutan bola di lapangan, PP terlihat sengaja menabrak Mkhitaryan. Gak terima dengan hal tersebut, Mkhitaryan langsung emosi dan konflik gak dapat terhindarkan. Berita selanjutnya, Robert Lewandowski dipastikan bertahan di Bayern Munchen dan menutup kesempatan klub lain untuk merekrutnya. Selain itu, PSG dikabarkan menunda pembelian Paul Pogba karena mereka ingin mendatangkannya secara gratis. Sementara Takefusa Kubo tampil gacor bersama timnas Jepang. Simak selengkapnya berikut ini. Perburuan Chelsea untuk membajak Robert Lewandowski menemui titik buntu. Kabarnya striker asal Polandia ini dipastikan bertahan di Bayern Munchen. Sebelumnya, Chelsea dikabarkan berminat untuk mendatangkan Lewandowski ke Stamford Bridge. Alasannya mereka butuh striker gacor yang bisa mencetak banyak gol. Tetapi sayang The Blues dipastikan harus gigit jari. Alasannya karena Presiden Bayern Munchen Herbert Hainer enggan melepas Lewandowski. PSG sedang mempertimbangkan untuk menunda kedatangan Paul Pogba. Klub berjuluk Les Parisiens ini ingin merekrut Pogba secara gratis. Kontrak Pogba sendiri akan berakhir di tahun depan. Pogba dirumorkan bakal angkat koper dari Old Trafford. Alasannya karena sampai sekarang Pogba belum menekan perpanjangan kontrak. Selain itu, sang agen Mino Raiola kabarnya juga menawarkan Pogba ke Liverpool. Peluang ini juga cukup besar mengingat The Reds butuh sosok pengganti Jorginho Wijnaldum. Pada perhelatan Olimpiade Tokyo, Takefusa Kubo tampil memukau sebagai sayap kanan Jepang. Wonderkid berumur 20 tahun ini sudah memainkan 3 pertandingan dan mencetak 3 gol. 3 gol tersebut dilesakkan Kubo ke gawang Afrika Selatan, Meksiko, dan Prancis.
Selain itu, Kubo juga mencatatkan rekor sebagai pemain Jepang pertama yang mampu mencetak 3 gol berturut-turut. Wayne Rooney melancarkan tackle kepada anak asuhnya di Derby County. Tackle tersebut bahkan membuat sang pemain harus cedera dan menepi selama 2 bulan. Nah, lain cerita dengan Rooney, Steven Gerrard justru menepis kabar melatih Liverpool dan fokus untuk menangani Rangers. Pelatih Derby County Wayne Rooney saat ini sedang menjadi sorotan. Alasannya mantan pemain Manchester United ini melakukan tackle kepada pemainnya sendiri yakni Jason Knight. Tackle itu dilancarkan Rooney pada sesi latihan pramusim. Saat itu Rooney terpaksa ikut bertanding karena skuad yang dia latih hanya berjumlah 9 orang. Tackle tersebut membuat Jason Knight harus menepi dari lapangan karena cedera ankle. Kabarnya gelandang asal Irlandia ini harus absen sampai 2 bulan ke depan. Liverpool menelan kekalahan dengan skor 4-3 pada laga uji coba melawan Hertha Berlin. Pada menit ke-21 pertandingan, Liverpool tertinggal lebih dulu melalui gol dari Santiago Ascaquibar. 10 menit berselang, Hertha Berlin menggandakan keunggulan melalui Suat Serdar. Jelang turun minum, Liverpool mencetak 2 gol melalui Sadio Mane dan Takumi Minamino. Di babak kedua, Hertha Berlin berhasil mencetak 2 gol tambahan melalui brace dari Stefan Jovetic. Sementara Liverpool cuma bisa membalas 1 gol lagi melalui Alex Oxlade-Chamberlain. Beredar kabar kalau legenda Liverpool Steven Gerrard menjadi kandidat utama pelatih Liverpool. Banyak yang menilai kalau Gerrard cocok menggantikan peran Jurgen Klopp. Mengetahui hal tersebut, Gerrard pun langsung angkat bicara. Gerrard menegaskan kalau dirinya nggak kepikiran untuk melatih Liverpool. Selain itu, Gerrard ingin fokus untuk menukangi Rangers. Sebelumnya, Gerrard sukses membawa Rangers FC menjuarai Liga Skotlandia. Berita terakhir guys, di segmen Indonesia ada kabar dari Anthony Ginting yang lolos ke perempat final tunggal putra bulu tangkis Olimpiade Tokyo. Selain Anthony Ginting, ada Bagus Kahvi yang diturunkan di laga uji coba klub barunya yakni FC Utrecht. Tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting berhasil lolos ke babak perempat final. Ginting berhasil mengalahkan wakil Jepang yakni Kanta Tsuneyama. Bertanding di Musashino Forest Plaza, Ginting mengalahkan Tsuneyama 2 set secara langsung. Kemenangan ini diraih dengan durasi 49 menit. Di game pertama, Ginting berhasil menang dengan skor 21-18. Sementara di game kedua, Ginting menutup kemenangan dengan skor 21-14. Baru-baru ini beredar video yang memperlihatkan Bagus Kahvi bersama klub barunya FC Utrecht. Dalam video tersebut, Bagus dimainkan di laga uji coba melawan klub Belanda lainnya Top Os. Bagus diturunkan sebagai pemain pengganti oleh sang pelatih Rene Hake. Dalam video tersebut juga terlihat kalau Bagus menggunakan jersey Utrecht dengan nomor punggung 22.